Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang diferensiasi numerik. Ya, diferensiasi numerik. Sebagai pendahuluan, ya, diferensiasi numerik adalah proses mencari nilai-nilai diferensial suatu fungsi pada titik variabel tertentu dengan menggunakan sederetan nilai numerik yang diketahui. Kelebihannya adalah diferensiasi numerik lebih mudah untuk mencari nilai diferensial suatu fungsi yang cukup kompleks ya, dibandingkan dengan cara analitis. Misalnya adalah fungsi-fungsi berikut. Ya. Ini adalah fungsi-fungsi yang kita rasa agak sulit ya untuk menyelesaikannya dengan cara analitis yang biasa yang bisa kita gunakan. Ya, jadi sebagai alternatifnya kita bisa menyelesaikan ya. Kita bisa mencari nilai diferensial ya dari fungsi-fungsi tersebut dengan cara numeris. Ada beberapa metode penyelesaian persoalan diferensial suatu fungsi ya, antara lain metode Newton-Gregory forward, metode Newton-Gregory backward, kemudian metode Stirling dan metode Lagrange. Kali ini kita akan fokus untuk metode yang pertama, yaitu metode Newton-Gregory forward. Metode Newton-Gregory forward ini mirip dengan pokok pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu interpolasi metode dengan metode Newton-Gregory forward. Ya. Jadi kita akan menggunakan nilai beda ya. Kita akan menggunakan nilai beda hingga ya. Ini adalah tabel yang sama ya. Tabel yang sama yang kita gunakan pada saat interpolasi dengan metode Newton-Gregory forward. Jadi di sini ini adalah n ya, n ini harusnya n tingkatan ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilai x, supaya x0 ya, x1, x2, x3, x4, x5. Kemudian ini adalah nilai fungsinya ya, f0, f1, f2, f3, f4, f5. Kemudian di sini adalah nilai beda hingga ya, delta fx, delta pangkat 2 fx, delta pangkat 3 fx, delta pangkat 4 fx, kemudian delta pangkat 5 fx. Pangkatnya ini sesuai dengan tingkatannya. Kalau tingkatnya sampai 5, berarti ini sampai 5 ya. Kemudian di sini ada nilai beda hingga. Delta F0 misalkan, ini adalah F1 min F0 ya. Delta F1 adalah hasil dari F2 min F1 dan seterusnya ya. Akan membentuk susunan piramida seperti ini ya, piramida atau segitiga seperti ini. Kemudian di sini untuk metode Newton-Gregory forward kita hanya memakai yang sebelah sini aja. Kita akan memakai komponen-komponen ini. Ini adalah untuk yang forward ya. Kita akan memakai yang di sini. Jadi F0 ya, delta F0, delta pangkat 2 F0, delta pangkat 3 F0, delta pangkat 4 F0 dan delta pangkat 5 F0. Ini untuk kasus ketika n-nya sama dengan 5 ya. Kemudian setelah itu kita juga perlu menggunakan rumus fxs yang ada di interpolasi. Ini kita sedikit flashback ya. Di interpolasi dengan metode Newton-Gregory forward ya, interpolasi. Ini adalah rumus yang digunakan ya di situ di interpolasi ya. Rumus yang sama persis. Ya. Dengan dimana s-nya adalah sama ya rumusnya, s sama dengan xs min x0 per h. Di mana hanya adalah step size ya, stepnya atau beda nilai x-nya. Berarti xi plus 1 min xi ya. Misalkan untuk tingkat n sama dengan 6 ya, untuk n-nya sama dengan 6 misalkan. Maka rumus umum ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi f0 plus s delta f0 plus s min 1 per 2 pangkat 2 faktorial delta pangkat 2 f0 plus dan seterusnya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi S-1, S-2, kemudian S-3, S-4, S-5. Ini sampai apa di sini? S-N plus 1. Kalau N-nya tadi 6 ya. Min 6 plus 1. Ingat ya, ini bukan min 6 plus 1 ya, tapi S min 6 ya plus 1. Berarti min 6 plus 1 hasilnya adalah 5. Jadi S min 5 ya. Dan di sini faktorialnya sesuai dengan paling akhir adalah sesuai dengan jumlah n-nya, tingkatnya. 6 faktorial dan di sini adalah delta pangkat 6 ya. Sesuai dengan jumlah n-nya.
Ya, sedangkan di sini S-nya sampai tadi ya, min N plus 1. Jadi sampai S min 5. Ya. Ini adalah rumus ya, rumus yang akan kita gunakan ya untuk mencari f(x)-nya ya untuk n sama dengan 6. Coba kita kan akan mencari diferensial. Yang masalah ini kan tinggal di diferensiasi ini bisa ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi adalah interpolasinya ya, f(x)-nya, maka kita akan mencari turunannya. Ya. Turunan untuk Pnx ya, ini interpolasi ya, polinomialnya. Di sini dengan menggunakan aturan rantai. Ya. Jadi kita kan ingin mencari d ya, fx per dx, ya kan, d fx per dx. Ya. Ini bisa kita cari dengan cara dibacakan d dfx per dx sama dengan d pnx ya per dx ya sama dengan d pnx per ds dikalikan ds per dx. Loh, kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak langsung diturunkan seperti ini langsung ya? Masalahnya adalah di sini kita lihat apakah ada nilai x di sini. Ya. Kita kan ingin mencari turunan dari f aksen x, ya kan? F aksen x. Kita akan mencari turunan dari fx atau f aksen x. Sedangkan di sini variabel yang ada hanya s, ya maka tidak bisa kita turunkan. Untuk itu kita harus menggunakan aturan rantai, ya. Kita akan mencari ini, ya, d pnx ya per dx. Nah, kita dekati dengan seperti ini ya dengan menggunakan aturan rantai. Maka d pnx ya diturunkan terhadap ds, kemudian ds per dx. Maka ketika kita coret, ya ini kan hilang, ya tinggal px per dx, ya atau fx dfx per dx alias f aksen x, yaitu turunan pertama dari fungsi x. Oke. Jadi kita masukkan saja d pnx, ya pnx-nya adalah tadi ini adalah atau pnx atau fx ya. Ini kita masukkan semuanya. Kita masukkan ke dalam kurung ini, ya dalam kurung ini. Ini adalah d ya pnx ya per ds. Kalau ini kan sudah bisa kita turunkan nanti. Ini turunan terhadap s, sedangkan variabelnya adalah s semua. Bisa kita turunkan. Kemudian dikalikan dengan ds per dx. Nah, hasilnya ini kok per h. Coba kita lihat. Ya. S sama dengan x ya min xs min x0 per h. Ini kalau x diturunkan terhadap ds diturunkan terhadap x, ya kan? Ini kan hilang ini. Ya kan hilang. Ini hilang. Tinggal 1 per h. Bukan hilang ya. Artinya dia menjadi 1 ya. 1 per h. Ya, jadi ds per dx sama dengan 1 per h. Oke. Kemudian setelah itu, nah ini bisa kita jabarkan semua ya. Ini nilai yang tadi ini bisa kita jabarkan. Misalkan seperti ini. S kalikan S min 1 hasilnya adalah S kuadrat min S. Kemudian S kalikan S min 1 kalikan S min 2 hasilnya adalah S pangkat 3 min 3S kuadrat plus 2S dan seterusnya. Ya. Sampai N berapa. Oke, setelah itu dari ini ya kita sudah jabarkan semua. Setelah dijabarkan semua baru kita bisa turunkan ya. Baru kita bisa turunkan. Turunannya seperti apa? Misalkan seperti ini. Tadi kan S kuadrat min S diturunkan adalah 2S min 1. Lihat ya, lihat kelompoknya ya. Ini adalah 2 faktorial ya. Kemudian delta pangkat 2 fx0 berarti yang ini kan ya. Ini. Hasilnya adalah 2S min 1. Kemudian S pangkat 3 min 3S kuadrat plus 2S diturunkan hasilnya adalah 3S kuadrat min ya 6S plus 2 ya. Ini untuk yang 3 faktorial. Untuk yang 4 faktorial sini ya kelompoknya ini kita lihat S pangkat 4 min 6S pangkat 3 plus S 11S kuadrat min 6S hasilnya adalah 4S pangkat 3 min 18S kuadrat plus 22S min 6 ya dan seterusnya. Nah ini kalau sampai 6 faktorial hasilnya seperti ini ya 6S pangkat 5
min 75S pangkat 4, dan seterusnya. Ini yang akan kita pakai ya. Ini adalah rumus penting yang akan kita pakai. Ini yang akan kita copy paste ke dalam Excel. Inilah rumus utamanya ini. Ya. Kekurangan dari metode ini adalah metode ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan equispace. Kita masih ingat ya equispace. Equispace adalah tingkat beda x-nya ya, atau hanya atau step-nya. Step-nya itu konstan. Hanya itu konstan ya. Maaf. Hanya adalah konstan ya. Kemudian yang kedua hanya cocok untuk menyelesaikan persoalan diferensial untuk nilai xs yang terletak di dekat nilai awal x0 atau x1 ya. Jadi di sini ya. Di sekitar x0 ya atau x1. Jadi ini mirip dengan interpolasi metode Newton-Gregory forward ya. Dia hanya cocok untuk nilai xs ya yang dekat dengan nilai awal x0 atau x1. Kemudian memerlukan tabel hingga dalam penyelesaian persoalannya. Kelebihannya, metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus diferensial mencari nilai f aksen x ya, turunan pertama dari fungsi x di sekitar titik awal dengan menghasilkan nilai error yang kecil. Dalam penyelesaiannya, kita cari dulu nilai-nilai beda hingganya ya, dan membuat tabelnya. Ya, kalau dalam Excel ya kita bisa langsung membuat tabelnya langsung ya kan. Tidak perlu mencari nilainya. Ya nilainya kita cari dengan nanti di Excel-nya langsung. Jadi langsung saja kita buat tabel beda hingganya. Kemudian mencari nilai S dan mencari nilai diferensial pada titik yang diketahui. Ya. Dengan persamaan ini. Ya. Oke, sebagai contoh. Diminta untuk mencari nilai f aksen x ya pada x sama dengan 1.03 dari tabel 1 ini. Ya. Ini adalah tabel fungsi ya, fungsi x. Yang pertama ya, kita cari nilai beda hingganya. Mungkin bisa langsung saya praktikkan di Excel ya untuk lebih mudahnya. Oke, turunan Newton-Gregory forward ya. Jadi ini sudah saya copy paste ya, soalnya tadi juga datanya. Seperti biasa kita bikin tabel beda hingga seperti ini ya. Jadi ini setiap n ini ya ada dua baris ya. Ini masih ingat kalian ya di waktu interpolasi ya. Oke, setelah itu ya dicari aja. Ini kalian juga sudah paham semua ini. Dicari semua ininya ya. Ini bisa tinggal copy paste ya. Ctrl C, misalnya ini saya hapus ya. Ini Ctrl C ya, Ctrl V ya, Ctrl V, Ctrl V, ya, Ctrl V ya. Jadi masih ingat ya. Jadi ini ya delta F0 sama dengan F1 ya. F1 kurangi F0. Kemudian delta F2 sama dengan F2 kurangi F1 dan seterusnya. Bisa di Ctrl C, Ctrl V ya. Ctrl C ya, Ctrl V langsung. Setelah itu langsung Ctrl V aja semuanya ya. Ya Ctrl V, Ctrl C dan Ctrl V ya, Ctrl V, Ctrl V. Ini adalah data yang akan kita butuhkan ya, data yang akan kita butuhkan yaitu antara lain F0 ya. F0 kemudian delta F0, delta pangkat 2 F0 sampai delta pangkat 6 F0 ya. Delta pangkat 6 F0. Oke, rumus yang penting antara lain tadi ya S yang kita cari nilai S-nya. S-nya berapa? S-nya adalah X S ya min X0 per H. S-nya adalah tadi 1.03 ya kurangi 1. X0-nya adalah 1 dibagi hanya berapa hanya adalah ya udah belakang ini 1.3 kurangi 1 atau 2.2 kurangi 1.9. Ini sama nilainya nanti ya. Hasilnya adalah hanya adalah 0.3 dimasukkan ke dalam S hasilnya adalah 0.1. Jadi S-nya adalah 0.1. Oke, S sudah kita dapatkan ya 0.1. Data yang ini juga sudah. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. F aksen X sama dengan 1 per H. Hanya tadi adalah 0.3.
Coba kita lihat di sini. Jadi ini sekali lagi kalian harus berhati-hati. Ini hampir mirip ya dengan metode interpolasi. Jadi panjang sekali ya. Semakin tinggi tingkat n-nya, semakin panjang ya persamaannya. Ya, semakin panjang persamaannya. Tekan ini 1 per H. Jadi pakai kolom ya, jangan titik-titik 1/0/3, 1/0.3, jangan gitu. Langsung pakai sel ya. Jadi 1 per H ya. Sorry. Ini ya 1 per H ini, kemudian dikalikan dengan dalam kurung delta F0 ya. Delta F0. Delta F0 ini. Kemudian plus 2 dikalikan S, ya, dikalikan S min 1 ya, dalam kurung dibagi faktorial. Ingat ya, faktorial adalah FACT ya, factorial. Ya, dari kata factorial. Oke. Oke, dan seterusnya. Ya, ini bisa kalian ini sendiri. Nanti langsung keluar hasilnya. Hasilnya adalah 2.086179. 2.086179 ya. Ini tabelnya tadi sama ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.